Nah, mau tahu pengalaman apa saja sih yang saya rasakan kembali pada saat saya merantau? Hello, hai teman-teman, kembali bersama saya, Keke Adiasa. Nah, seperti biasa saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, di vlog kali ini saya membahas lagi tentang 4 hal asing yang saya rasakan ketika saya merantau. Nah, mau tahu pengalaman apa saja sih yang saya rasakan kembali pada saat saya merantau? Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya merantau dari Bali ke Jawa. Dan kota yang paling lama saya tempati adalah kota Jogja dan Malang. Walaupun saya pernah ke kota lain, walaupun hanya seminggu 2 minggu, tapi saya pernah tinggal di sana seperti Purworejo, Kebumen, Magelang, Solo. Saya juga pernah berada di sana ya. Jadi kurang lebih saya beberapa berada di tempat di wilayah Jawa ini. Nah, jadi karena saya anak merantau, lama-lama juga saya bisa bahasa Jawa. Nah, dan kali ini saya akan kembali men-sharing tentang 4 hal asing yang saya rasakan ketika saya merantau. Nah, karena merantau kita perpindahan lingkungan dari serba baru ya, dari teman yang baru, tetangga yang baru, kisah hidup yang baru, dan pacar yang baru ya tentu saja banyak hal baru yang akan kita temukan. Nah, hal asing pertama yang ingin saya bagikan itu adalah kata bli. Nah, bli itu adalah kata dari Bali yang digunakan untuk memanggil orang atau cowok yang lebih gede dari kita, atau alias kakak. Bli bli bli, yang artinya kakak gitu. Nah, kenapa sih saya merasakan asing padahal bli ini adalah kata dari Bali? Nah, yang membuat saya asing ini bukanlah katanya, tetapi ketika orang menggunakannya adalah orang yang di luar Bali. Nah, kenapa sih terasa asing? Karena mereka memanggilnya bukan dari aksen logat Balinya. Jadi ketika mereka memanggilnya bli 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 gitu, kadang ada k-nya ya, bli 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 gitu. Bli keke gitu. Jadi kayak aneh saya dipanggil. Saya rasa seperti guide wisatawan. Guide wisatawan yang akan mengantarkan mereka ke tempat wisata. Seperti itu. Bli keke. Ya begitu. Ya, jadi kata bli itu kan cukup familiar ya di luar Bali. Seperti kata mas, mbak itu ya, di Bali juga ada bli, bo, seperti itu ya. Jadi orang yang tahu kalau orangnya dari Bali pasti dipanggilnya bli gitu kalau cowok ya. Jadi ketika mereka memanggil bli gitu ya, seperti saya sih ini jadi kayak guide wisatawan. Pengen sekali saya rasa jawab, ya mbak mau kemana? Kita jalan-jalan mau kemana ini? Ya, jadi serasa asing ya ketika orang luar memanggil dengan sebutan bli gitu ya. Karena aksennya berbeda ya. Mungkin nggak semua orangnya merasakan hal ini ya, karena mereka jarang untuk terpapar hal seperti ini. Tapi bayangkanlah saya orang yang sering mendengarkan kata bli itu sekarang dipanggil dengan nada yang berbeda, itu rasanya seperti asing, seperti itu loh teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah hal asing yang saya rasakan ketika saya merantau pertama kali, yaitu adalah pengamen di depan rumah. Ya, jadi saya cukup kaget ya ketika saya diam di dalam kamar, di depan itu ada suara musik dumplak dumpling dumplak plung, dumplak dumpling dumplak plung. Ya, kayak seperti itu. Nah, jadi karena saya penasaran, saya keluar. Oh, ternyata di depan kosan saya itu ada pengamen. Wow. Kenapa? Karena di Bali itu jarang sekali ada pengamen yang datang ke rumah-rumah ya. Sangat jarang sekali. Bahkan tidak ada ya di tempat tinggal saya itu. Nah, jadi pertama kali melihat pengamen datang ke depan rumah. Wah, ada beginian. Nah, sebenarnya itu nggak masalah dan cukup menghibur menurut saya. Apalagi ketika membawa keroncongnya itu sangat bagus sekali ya. Saya serasa pengen, ya, kalian tahu lah ini apa ya. Ya, jadi rasanya pengen berjoget. Bahkan kadang pengamen saya begini kan, saya bayar lebih tapi nyanyikan satu lagu penuh seperti itu. Nah, apalagi di Jogja banyak sekali musisi-musisi pengamen yang sangat bagus-bagus ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau pengamennya bagus, nyanyinya juga bagus, kita terasa terhibur ya. Nah, masalahnya itu ada juga pengamen yang nggak jelas. Nggak jelasnya gimana sih? Nggak jelasnya itu begini loh teman. Datang dia di depan kos saya, dia cuma datang dengan tepuk tangan seperti ini. Gak percaya? Ada seperti itu. Apa yang membuat kita terhibur dengan tepuk tangan seperti ini? Dengan nyanyian gak jelas. Begitu. Ya, ada juga yang pakai cek ya, tapi nggak nyanyi. Jadi kayak gini. Cek. Pokoknya kecek terus aja. Terus tiba-tiba tangannya begini. Saya jadi, ya nggak apa-apa lah, mereka namanya juga tetap berusaha untuk menghibur ya. Kita tetap bersedekah lah sama mereka. Nah, yang berikutnya adalah rujak. Ya, siapa sih yang nggak tahu makanan rujak? Ya, di Bali juga ada yang namanya rujak ya. Tapi di Bali, rujak itu adalah sebuah buah yang dicampur dengan bumbu, sambal, terasi, yang lain-lainnya yang begitu menurut saya sangat nikmat sekali.
Ya, jadi rujak itu adalah buah yang di Bali itu rujak buah seperti itu ya, dicampur dengan sambal, dengan terasi, dengan cabai, yang lain-lainnya seperti itulah yang sehingga menjadi kesatuan yang disebut rujak yang sangat nikmat dengan kepedasannya luar biasa biasanya di Bali. Nah, tentu saja saya sebagai anak rantau kadang sangat rindu tentang makanan rujak ini ya. Akhirnya saya menemukan sebuah dagang rujak yang tertulis di sana jadi di kayak baliho kecil, apa sih namanya, spanduk ya, bener, spanduk. Jadi ada spanduknya itu tersedia rujak ya gitu ya. Nah, karena saya pengen sekali makan rujak dan menikmati rasa pedas rujak seperti di Bali, akhirnya saya datang ke warung itu. Tetapi disinilah masalahnya. Ketika saya masuk ke sana dan saya bilang, "Bu, beli rujak." Ibunya itu jawab, "Mau rujak apa, Mas?" "Rujak cingur." "Hah? Rujak cingur? Rujak apa itu, Bu?" "Ya itu, Mas, rujaknya pakai daging, sayur, lontong, terus digado nanti." "Sambalnya pakai sambal apa, Bu?" "Ya, sambal kacang, Mas." "Hah? Sambal kacang?" Nah, jadi setelah saya tanya kejelasan kepada ibu, ternyata rujak cingur itu adalah kalau di Bali namanya adalah dipat santo, yang sebenarnya itu adalah gado-gado ya menurut saya. Dimana pakai bumbu kacang, terus dipakai lontong dan sayur seperti itu. Nah, jadi saya kembali bertanya kepada ibunya, "Rujak yang campur buah itu nggak ada, Bu?" "Wah, nggak ada, Mas. Adanya rujak cingur." Ya, jadi saya masuk warung tanpa mencermati sebenarnya apa rujak cingur itu. Jadi saya salah masuk warung karena saya bacanya cuma rujak, saya kira adalah rujak buah, ternyata adalah rujak cingur. Nah, dan tentu pada momen seperti itu tentu saja saya menjadi garing ya, alias permisi dulu karena tidak sesuai dengan apa yang saya ingin pesankan. "Oh ya udah, Bu, tak kira rujak buah." Nah, ibunya itu jawab, "Ya, Mas, nggak apa-apa." Ya, begitu. Nah, yang terakhir itu adalah lampu merah. Ya, ada apa sih dengan lampu merah? Ini bukan masalah dengan Bang Jo lagi ya, alias Abang Ijo yang istilahnya ada di Jogja. Tapi ini adalah pengalaman saya ketika di Malang. Ada apa sih dengan lampu merah? Nah, ketika saya berhenti di lampu merah, harusnya kita berhenti di belakang zebra cross. Tapi di sini tidak. Nah, mungkin teman-teman juga udah menyadari hal ini. Mungkin di beberapa daerah di Jawa juga ada hal yang seperti ini. Ataupun sebenarnya di Bali juga ada ya. Tapi ketika waktu itu di daerah saya jarang melihat seperti ini ya. Jadi apa sih maksud saya itu? Yaitu adalah ketika ada lampu merah, kita berhentinya bukan di belakang zebra cross, tetapi di depan zebra cross. Iya. Nah, jadi karena saya adalah kendaraan pertama yang sampai di lampu merah, jadi saya berhentinya di belakang zebra cross. Belepotan kan? Nah, jadi karena saya adalah kendaraan pertama yang sampai di lampu merah, jadi saya diam di belakang zebra cross. Nah, tiba-tiba banyak motor yang nyelip saya dari samping. Ya, stres terus gitu terus sampai numpuk di depan ya. Padahal lampunya belum hijau. Saya melihat di depan itu sudah menumpuk banget. Ya, jadi saya cukup kaget juga ya. Dan lampunya belum hijau, semua sudah klakson. Nani. Ya, wambiar. Jadi ketika mendengar klakson itu saya merasa, aduh, apaan sih lampu belum hijau juga. Ya, karena melihat hal seperti itu, akhirnya saya lama-lama juga jadinya begitu. Itulah hal asing yang saya bagikan untuk hari ini. Untuk hal asing di perantauan saya mungkin akan saya buat di video berikutnya. Nah, sekali lagi demikian video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal, sampai jumpa, salam senyum favorit, sayonara.